Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, rekan-rekan, ibu-ibu. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di hari Kamis, malam Jumat. Alhamdulillah, hari Kamis menjadi hari yang istimewa, yaitu hari di mana ada jadi amal-amal itu diangkat ke langit. Ada beberapa tahapan. Jadi kalau setiap hari itu ada malaikat yang menjaga kita, hafadzah, yang menjaga kita sepanjang malam. Lalu di subuhnya maka malaikat itu naik menyampaikan amalan di malam hari. Lalu ada malaikat pagi yang turun lalu menjaga sampai malam. Adapun di satu pekan yang Allah jadikan 7 hari, Allah memilihkan hari Kamis, di mana pada hari itu amal kita dinaikkan ke langit. Adapun di bulan, dalam satu tahun yang jumlahnya ada 12 bulan, Allah memilihkan dari bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal di hari-hari ini. Semoga penutup dari amal-amal dari hari-hari kita, umur-umur kita, dan juga kesempatan yang Allah berikan ini adalah dengan penutup yang baik. Karena innamal a'malu binniyat. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah memberikan kesempatan untuk beramal di dunia. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita cintai, kita tauladani, juga kita ikuti perjuangan beliau dan juga petunjuk beliau. Semoga kita tidak akan pernah termasuk dari umat beliau yang dapat sama beliau alaihi. Jamaah salat tarawih yang kami hormati, di kesempatan hari ini kami ingin menasihati diri kami pribadi dan juga jamaah pada umumnya, yaitu mengenai salah satu fadilah atau keutamaan dari bulan Ramadan. Jika kita masuk di bulan Ramadan, biasanya kita dibacakan hadis. Idza ja'akum Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat as-sayatin aw kama qala Rasul. Jadi kita mungkin sudah sering mendengarkan bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapat, dan setan-setan itu dibelenggu. Poin yang ingin kami sampaikan yaitu mengenai pintu-pintu surga. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa nama-nama. Jadi surga yang Allah ciptakan, yang menjadi balasan yang sesungguhnya
beriman, dan juga kampung kembalinya orang yang beriman. Jadi tempat kita kembali bukan di dunia ini, Bapak-bapak Ibu. Kenikmatan yang sebenarnya yang Allah inginkan buat kita bukan di dunia ini, karena dunia ini penuh dengan kekurangan, celah. Kalau kita makan, kita masih bisa lapar lagi. Kalau makan mungkin bisa kepedesan, bisa kepanasan, bisa tumpah, bisa macam-macam, banyak kekurangannya. Akan tetapi nikmat-nikmat yang Allah janjikan itu adalah di surga kelak. Dan juga kalau kita diberikan harta di dunia ini, kenikmatan atau fasilitas apa-apa yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat di dunia ini, ya ini kita nikmati sewajarnya dan kita jadikan sebagai tabungan kita di akhirat. Jadi kalau ada harta yang kita cintai, maka sesungguhnya itu bukan harta kita yang sebenarnya, tapi itu adalah titipan yang kalau kita infakkan, kalau kita sedekahkan di jalan Allah, maka harta itu akan kembali kepada kita dan akan dilipat gandakan oleh Allah, yaitu di surga Allah. Maka ini tentang kampung kembali kita, yaitu surga. Bagaimana ayah kita semuanya, Nabiullah Adam, beliau diciptakan oleh Allah lalu dimasukkan ke surga. Dan begitulah tempat kembalinya orang-orang hamba Allah. Nah, ketika kita mendengarkan sabda dari Rasul kita bahwa pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, ini mengingatkan kita pintu-pintu surga itu apa saja yang kita kenal. Maka Rasulullah menyampaikan beberapa nama pintu surga yang kita kenal. Kita mengetahui ada satu pintu yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang mereka sukses amalannya, yaitu sukses dalam berpuasa. Maka mereka akan masuk surga dari pintu yang ada namanya, yaitu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan yang mana maknanya adalah lawan dari dahaga atau haus. Maknanya apa? Seger, ya, apa namanya? Ya, hilang dahaga. Nah, itulah sebutan pintu yang Allah siapkan buat orang-orang yang sukses di puasanya. Lalu pintu tidaknya itu saja. Jadi di bulan Ramadan ini kabar dari Rasul kita bahwa Allah membuka pintu-pintu surga semuanya terbuka buat kita. Maka kalau kita puasanya benar-benar mansol Ramadan iman dan hisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah dihapuskan dosa-dosa. Maka kita berharap ya kita bercermin kepada diri kita, sebaik apa kualitas puasa kita. Apakah kita masih mengeluh, panas sekali, ya Allah lapar ya Allah. Nah, maka adab-adab kita dalam puasa, maka orang yang puasa itu fala yanqus, jangan berkata yang kotor, dan jangan menyakiti saudaranya, berbanyak zikir kepada Allah. Maka semakin berkualitas puasa kita, semoga kita layak termasuk dari hamba Allah yang besok dipanggil masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan. Lalu ada pintu-pintu yang lain. Jadi di bulan Ramadan tidak hanya pintu Ar-Rayyan, tapi semua pintu. Jadi ada orang-orang yang sholatnya baik, yang sholat-sholatnya khusyuk. Nah, kita belum ada apa-apanya mungkin. Maka di bulan Ramadan ini kalau kita bercermin, sesungguhnya itu
bulan untuk meningkatkan semua amal-amal baik kita, puasa kita, sholat kita, dan berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Maka kalau kita bandingkan sholat kita dengan sholat para sahabat, mungkin kita tidak ada apa-apanya. Misalkan kalau bilangan sholat tarawih para sahabat itu berbeda-beda. Kalau kita kenal ada 8 rakaat, mungkin ada 20 rakaat, yang seperti Sayyidina Umar. Mungkin baru dengar kita kalau sholat tarawih itu cuma 4 rakaat. Ada sahabat itu yang sholatnya cuma 4 rakaat tarawih, tapi selesainya sampai mendekati subuh. Insya Allah itu sholatnya sahabat Jabir bin Abdullah. Kita nggak kuat. Maka sedikit yang kita bisa ini kita syukuri, ya kita latih, kita kelas untuk diam berdiri karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga dengan itu Allah memberikan pahala. Biasanya yang kita jaga itu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, barang siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, sampai witir, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam. Ini yang kita sadari, kita jaga. Semoga kita termasuk dari yang Allah yang nanti dipanggil dari pintu-pintu surga ini. Ada beberapa lagi pintu sedekah, yang sedekahnya baik maka dipanggil dari pintu surga. Ada pintu jihad, dia adalah seorang mujahid berjuang, dia masuk surga dipanggil dari pintu jihad dan pintu-pintu lain. Maka dikabarkan ada seorang hamba itu yang nanti di akhirat itu akan dipanggil dari semua pintu itu. Dan di Busra itu disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, para pertolongan oleh Abu Bakar, dipanggil dari semua pintu. Saking para sahabat itu sangat termotivasi untuk mengejar fadilah semua amal-amal baik. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, mari kita memperbaiki amalan kita, sholat-sholat kita, puasa kita, juga tilawah kita membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk yang Allah luluskan kita dari Ramadan ini dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Qul saja astagfirullah wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum